Bali merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia dan terkenal dengan budaya serta tempat-tempat wisata eksotis termasuk pantai-pantainya yang indah. Selain itu, Bali memiliki beragam kearifan lokal yang menarik hati para wisatawan domestik hingga mancanegara. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 akan memberikan sedikit informasi mengenai 5 kebudayaan yang dimiliki oleh Provinsi Bali. Only go so far when you've got a head start. 'Cause we could stay at home or watch the sunset, but I get up from asking, are you bored yet? And if you're feeling lonely, you should tell me before this ends up as another memory. Will you tell the truth so I don't have to lie? Will you tell the truth so I don't have to lie? Feels like I've known you my whole life. I can see right through you. Budaya Bali yang dimiliki oleh Bali adalah tarian khasnya. Bukan hanya sekedar tarian saja, tarian tradisional Bali memiliki makna dan kisah di baliknya. Seperti tarian yang terkenal, yaitu tari kecak yang kerap dipertontonkan kepada para wisatawan. Tari kecak. Tari khas Bali adalah tari kecak yang tentunya tidak asing lagi di telinga kalian, bukan? Hal ini dikarenakan tari kecak memiliki ciri khas, yaitu ditarikan oleh banyak penari yang jumlahnya bahkan hingga puluhan. Sehingga tari kecak cenderung lebih ramai dan seru untuk ditonton. Dalam tari kecak, puluhan penari tersebut akan duduk melingkari dan menari sambil meneriaki kata cak secara bersamaan dengan ritme yang cepat. Karena sorakan cak tersebut, maka tari kecak pun lebih berwarna dan semakin ramai. Tidak hanya seru saja, akan tetapi tari kecak juga memiliki kisah di baliknya. Kisah di balik tari kecak adalah mengenai Ramayana. Ketika Ramayana berperang melawan Rahwana dan Ramayana dibantu oleh pasukan Kera. Karena sangat khas dan cukup terkenal, tari kecak pun seringkali ditampilkan di hadapan para wisatawan. Tak hanya itu, bahkan ada banyak wisatawan yang mengunjungi dari autis di Bali hanya untuk menyaksikan tari kecak. Arti dari tarian kecak adalah kepercayaan akan Tuhan yang tercermin dalam tindakan Rama yang berdoa dan meminta tolong pada Dewata. Tarian Bali terkenal karena gerakannya yang unik dengan filosofi yang mendalam, membuat tarian Bali mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan dunia. Kebanyakan tari tradisional Bali memiliki gerakan kaki yang khas, yaitu posisi kaki terbuka dengan gerakan yang sedikit menekuk. Khas dengan kostum dan gerakan-gerakan yang memiliki makna serta alur cerita. Tari yang berasal dari Bali umumnya menarik banyak hati wisatawan. Salah satu tari Bali yang terkenal ialah tari kecak. Pulau Bali terkenal dengan wisata alam serta makanan tradisionalnya. Namun tak hanya itu saja, pakaian adat Bali tak kalah menarik dari alam yang indah. Di balik keindahan hiasan kepala dan pakaian adat tersebut, ternyata ada banyak fakta yang tidak semua orang ketahui. Saat berlibur di Bali, kalian pasti pernah melihat orang Bali dengan pakaian tradisionalnya. Para wanita mengenakan kebaya berwarna putih atau warna-warni, dipasangkan dengan kain batik, ikat pinggang dan bunga di rambut mereka. Sementara pria-pria Bali nampak gagah dengan pakaian tradisionalnya mereka. Nah, tak lengkap jika kita tidak mengenal pakaian adat Bali sebagai salah satu bentuk sejarah. Kebaya Bali merupakan pakaian yang sering digunakan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan, kematian, dan feodalan atau upacara penyembahan, sehingga memainkan peran penting dalam mempertahankan tradisi dan kepercayaan masyarakat Bali. Salah satu pakaian adat Bali adalah kebaya wanita. Meskipun kebaya dapat dibuat dari berbagai jenis bahan,
Rendang adalah pilihan yang populer dipakai para perempuan di Bali. Kebaya Bali dikenakan dengan korset di bawahnya, terutama pada wanita yang lebih tua. Warnanya pun beragam. Untuk upacara keagamaan, biasanya kebaya putih lebih banyak dipakai kaum wanita. Selain itu, keunikan kebaya ini selalu dipadukan dengan selendang yang diikat seperti sabuk. Dengan begitu, wanita Bali tampak lebih anggun dan menawan dengan memakai kebaya Bali ini. Selama upacara adat, desa atau kota, para wanita Bali terkadang mengenakan kebaya dan sarung yang sesuai disediakan oleh banjar warga adat. Bali bisa dibilang sebagai miniatur surga. Mulai dari kekayaan alam, tradisi, dan juga budaya. Pantai-pantai membatasi tiap sudut pertemuannya dengan samudera. Gunung-gunung menjulang menjadi pilar kekuatan, serta tradisi turun-menurun yang terus dipertahankan. Selain karena alam, tradisi, dan juga budaya, ada juga dari sisi arsitekturnya. Tak heran jika Bali dinobatkan menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Selain karena alam, tradisi, dan budaya, ada juga dari sisi arsitekturnya. Tahukah kamu, rumah adat Bali memiliki keunikan. Rumah adat pada umumnya hanya memiliki sebuah bangunan, sedangkan rumah adat Bali terdiri dari konteks bangunan yang memiliki fungsi masing-masing. Ini kami akan membahas bagian zonasi dalam rumah adat Bali. Kali ini kami akan membahas pembagian zonasi dalam rumah adat Bali. Zonasi dalam rumah adat Bali terbagi menjadi 9 bagian yang dinamakan Sanga Mandala. Sanga Mandala lahir dari 9 manifestasi Tuhan dalam menjaga keseimbangan alam, menduduki kehidupan harmonis yang disebut Dewata Nawasanga. Pengimplementasian dari Sangga Mandala terbentuk menjadi 9 komplek rumah yang terdiri dari 9 bangunan. Sekarang, mari kita melihat-lihat bangunan yang ada dalam kompleks rumah adat Bali. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai fungsi dari bangunan-bangunan yang ada di dalam kompleks rumah adat Bali. Angkul-angkul berfungsi sebagai gerbang masuk. Aling-aling berfungsi membatasi pandangan dari luar untuk memberi privasi penghuni rumah. Balai dauh atau balai loji. Bangunan ini difungsikan untuk menerima tamu dan tempat tidur anak. Balai manten. Bangunan ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian kiri sebagai tempat tidur kepala keluarga dan untuk bagian kanannya berfungsi sebagai tempat rumah suci. Balai dangin atau balai gede. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat upacara atau tempat tidur. Balai delon. Bangunan ini berfungsi sebagai ruang tamu dan tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan adat. Lumbung sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Dapur atau pawon berfungsi sebagai bangunan yang digunakan untuk memasak. Yang terakhir ada marajan. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat ibadah. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai zonasi dan denah rumah adat Nata Bali. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan kita terkait kekayaan Nusantara, khususnya di bidang arsitektur. Permainan klik-klikan berasal dari kata kekelik yang artinya seekor burung kecil berbulu abu-abu yang suka mencuri. Berjalannya permainan ini diiringi lagu permainan klik-klikan. Permainan diawali dengan semua pemain melakukan switch untuk menentukan siapa yang menjadi goa dan siapa yang menjadi burung kekelik. Setelah tertentukan, pemain yang menjadi burung kekelik harus menyelamatkan dirinya dari serangan atau kejaran pemain yang menjadi goa. Tradisi kampung adat Bali yang pertama yaitu ngaben. Ngaben adalah upacara penyucian roh oleh masyarakat Hindu Bali untuk mengembalikan roh orang yang sudah meninggal ke alam aslinya dengan lebih cepat dibandingkan dengan penguburan biasa lewat tanah. Tujuan upacara ngaben adalah untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal dunia yang dalam kepercayaan Hindu disebut atma. Proses ini dianggap krusial dalam membebaskan atma dari ikatan duniawi dan memungkinkannya mencapai moksa atau surga. Selain itu, tujuan upacara ngaben adalah untuk mengembalikan unsur-unsur pembentuk badan kasar manusia yang disebut Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta terdiri dari 5 elemen penting, yakni bumi, air, api, udara, dan eter atau ruang. Proses pengembalian elemen-elemen ini
diyakini sebagai bagian penting dalam siklus kehidupan dan kematian dalam ajaran Hindu. Dengan melaksanakan upacara ini, secara penuh keikhlasan, keluarga berharap roh orang yang meninggal akan mendapatkan kedamaian dan reinkarnasi yang baik dalam kehidupan berikutnya. Tradisi kampung adat Bali yang kedua ada ngerebong. Ngerebong memiliki arti berkumpul. Pada pelaksanaan tradisi ngerebong, dipercaya bahwa para dewa sedang berkumpul. Tradisi ngerebong dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dunia. Tradisi ini juga telah dipatenkan sejak 1937. Ngerebong termasuk upacara butayadnya atau pacaruan, sehingga tujuannya adalah untuk mengingatkan umat Hindu melalui media ritual sakral. Ritual tersebut demi memelihara keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungan. Ngerebong juga sebagai bentuk peringatan kejayaan kepemimpinan atau Raja Kesiman pada era tahun 1960-an sebagai pengendali politik Bali Lombok. Ngerebong menjadi upacara unik sebab bukan sebagai bentuk upacara piodalan atau peringatan hari lahir dan tidak menggunakan upakara atau persembahan sebagai pelengkap upacaranya. Ngerebong dilaksanakan pada 6 bulan sekali sesuai dengan penanggalan Bali, yakni setiap 8 hari setelah Hari Raya Kuningan, tepatnya pada hari Minggu atau Redi Tepon Buku Medangsia. Upacara pengerebongan diawali dengan upacara nyanjan dan nubur. Tujuan kedua upacara tersebut adalah untuk memohon kekuatan suci Batara Batari dan Prasanak Pangerob. Umumnya para pengusung Rangda dan pepatihnya setelah dilakukan upacara nyanjan dan nubung akan kerasukan.